Assalamualaikum, welcome back to my channel. Hai, halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Mengawali video kali ini, saya setiap hari Sabtu ada rutinitas khusus untuk membuat atau memasak mie instan ya Mak. Jadi kalau sarapan setiap hari Sabtu biasanya, kalau weekend pasti kami di rumah ini makan mie instan. Tapi kebetulan anak saya lagi kurang fit, jadi dia nggak bisa saya izinin dulu untuk makan mie instan. Dan saya udah bikin untuk bakso tadi lebih dulu. Ini tinggal saya mau masak untuk diri saya sendiri. Ini saya lagi mau nyobain mie instan yang waktu saya belanja bulanan itu. Penasaran banget sama mie garlic cheese ya. Ini pengen tahu rasanya kayak gimana. Kebayangnya sih akan enak banget sih ya, tapi nggak tahu nih ekspektasinya sama kenyataannya bakalan sama atau enggak. Mama kalau masak mie instan itu rebusannya berapa kali? Kalau saya sejak udah tahu katanya pernah ada informasi kalau masak mie instan itu jangan langsung ya, jadi saya rebusnya 2 kali. Tapi kalau waktu kepepet kadang-kadang cuma 1 kali aja. Dan ini sekarang saya lagi mau masukin bumbu-bumbu, sayuran, dan telur sebagai pelengkap aja. Karena favorit saya adalah kuah-kuah, jadi kalau nggak ditambahin sayur itu kurang nendang rasanya. Dan karena ini porsinya itu sedikit ya, nggak kayak mie Korea. Kalau mie Korea itu saya 1 bungkus cukup ya Mak. Ini kalau misalnya kayak gini untuk sarapan saya kurang cukup. Jadi saya kalau makan mie instan yang ala Indonesia gitu pasti 2 bungkus. Bukan karena rakus tapi karena kurang gitu ya. Karena banyak yang akan dikeluarkan lagi tenaga setelah sarapan ini. Karena kalau cuma 1 bungkus itu buat saya bukan sarapan, jadi jatuhnya kayak ngemil aja gitu ya, jadi kurang cukup gitu untuk di perut. Karena kalau sarapannya kurang, pasti nanti kepengen ini, kepengen itu, nah lebih nggak puguh lagi rasanya. Dan alhamdulillah ternyata ini enak loh ya, sesuai selera saya dan sesuai ekspektasi saya. Rasa cheese-nya kerasa, garlicnya juga lumayan lah ya, pokoknya ini fresh banget rasanya. Kegiatan weekend saya ya seperti ini ya Mak, nggak ada bedanya seperti hari biasa. Jadi hari biasa seperti weekend, hari weekend ya seperti biasa aja. Jadi setelah beres-beres meja makan, setelah selesai sarapan ya langsung dicuci aja. Karena ruang dapur cuci saya ini kan kecil ya. Jadi kalau misalnya sering ditumpuk cuciannya, aduh bikin stres. Jadi mumpung masih sedikit langsung dibersihkan. Karena area cuci piring ini area yang paling sering merusak mood saya seharian. Karena kalau cucian numpuk udah kebayang stresnya kayak apa. Setelah cuci piring selesai, saya langsung mau nyiram tanaman karena sebenarnya rumput ini perawatannya nggak susah ya, tapi tetap harus perawatan lah, minimal disiram pagi dan sore. Katanya kalau hujan tetap harus disiram ya tanamannya. Nggak tahu kenapa, mungkin karena curah hujan sama siraman beda gitu kali ya. Pokoknya saya pernah baca gitu kalau misalnya hujan tanaman tetap harus disiram. Nanti setelah menyiram tanaman ya saya mau sekalian bersihin juga terasnya. Ini udah kotor banget sama tanah-tanah dan bekas hujan kemarin. Jadi kelihatannya nggak enak banget gitu ya, becek, kotor, pokoknya sangat tidak sedap dipandang mata gitu ya Mak. Kalau mau duduk-duduk jadi males bawaannya. By the way, bulan Ramadan tuh udah hampir di depan mata ya Mak, Masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan ya Mak, amin. Bulan Ramadan ini nih bulan yang tepat untuk kita berhemat loh, dan membantu pencapaian tujuan keuangan kita. Di awal bulan Ramadan pengeluaran memang masih bakalan sangat minim banget gitu ya. Kita nggak akan mengeluarkan uang saat pagi sampai sore untuk keperluan konsumsi, misalnya untuk sarapan, makan siang, jajan, dan lain-lain. Nah, momen ini bisa kita manfaatkan untuk menabung.
Buat yang punya tujuan finansial untuk dicapai tahun ini dan misalnya selama beberapa bulan ke belakang itu uang kita jumlahnya minim untuk ditabung atau malah bakalan nggak ada tabung sama sekali. Nah, bulan Ramadan ini bisa untuk mengejar ketinggalan kita selama itu ya, Mak. Memang nafsu belanja kita pasti kemungkinan besar nih akan melonjak, apalagi menjelang mendekati Lebaran. Jadi ya nggak ada salahnya untuk menggunakan tabungan yang kita sisihkan, asalkan tujuan finansial kita adalah untuk kebutuhan Lebaran. Buat yang belum tahu tujuan keuangan kita itu apa aja, kira-kira bisa dicek lagi video saya tentang tujuan keuangan yang pernah saya upload sebelumnya. Bisa dicek lagi ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan nih untuk mengatur keuangan terutama untuk persiapan Ramadan ataupun Lebaran? Simak terus videonya sampai tuntas ya. Dan alhamdulillah area taman sudah bersih, sudah nggak becek, nggak kotor. Jadi meskipun rumah seuprit, mau taman seuprit, tapi kalau dibikin nyaman kita juga bisa betah terus tinggal di rumah. Abis beresin taman itu sebenarnya saya langsung vakum ruangan ya Mak. Kamar, ruang tamu, karpet, kemudian ruang TV. Pokoknya lantainya juga semua divakum. Saya skip aja karena saya udah keringetan, udah gak bisa lagi pakai jilbab untuk kerja dengan nyaman. Jadi saya buka jilbab aja dan gak mungkin saya video ini ya Mak. Terus makan siang saya cuma masak sayur aja karena masih ada sisa ayam kari yang saya masak sebelumnya. Masih ada nih, ini yang saya masak udah tinggal habis karena udah dipakai makan siang. Dan ini bubur waktu bantu sarapan anak saya karena ya saya pengen dia makan yang agak-agak lembab aja ya, nggak mau kering-kering. Terus setelah itu karena udah sore jadi ini sekitar jam 2-an ya, saya mau bikin kacang ijo pakai metode 5:37. Jadi 5 menit dibikin mendidih dulu airnya, lalu direndam selama 30 menit, lalu direbus lagi selama 7 menit terakhir. Nah ini sudah mau saya rendam untuk 30 menit, jadi nanti jam 3 kurang seperempat ini akan saya buka dan kita lihat apakah bubur kacangnya itu akan pecah atau enggak. Dan ini adalah tambahannya gula merah, jahe bubuk, dan sebenarnya ada tambahan juga gula pasir. Ini udah jam 3 kurang seperempat ya Mak, jadi mau saya cek dulu beneran pecah atau enggak ini bubur kacangnya, karena masak ini karena suka lama banget ya. Nah tuh kan udah pecah ya Mak nih, jadi bener banget nih. Berkah banget ini orang yang nemuin metode seperti ini ya, Masya Allah. Buat Anda yang pernah menemukan metode seperti ini, pahalanya banyak banget ya. Sekarang waktunya untuk perebusan terakhir selama 7 menit, baru saya masukkan semua pelengkap seperti gula merah, jahe bubuk, kemudian juga ada beberapa sendok teh gula pasir. Karena ini saya nggak akan pakai santan, jadi setelah mateng langsung dimakan. Ini juga enak banget ya Mak. Dan kalau misalnya airnya habis atau tinggal sedikit, saya nanti tinggal tambahkan air aja. Dan pemanisnya kalau misalnya kurang manis, tinggal tambahkan secukupnya susu kental manis di mangkok yang akan kita sajikan. Saya lanjutkan apa yang tadi tertunda ya Mak, apa yang harus kita lakukan untuk mengatur keuangan persiapan bulan Ramadan atau Lebaran. Seperti bulan-bulan biasanya, kita buat rencana keuangan khusus Ramadan. Tentukan prioritas apa aja yang kita butuhkan nih selama Ramadan. Tanyakan pada diri kita seberapa perlu membeli ini dan itunya. Setelah itu, kita bisa tentukan berapa anggaran pengeluaran untuk berbagai prioritas kebutuhan tersebut. Tentunya sesuai dengan budget masing-masing ya. Catat semua pengeluaran yang rapi agar pengeluaran kita bisa terpantau dengan baik dan tentunya sesuai rencana keuangan kita. Jika hari ini terasa berlebihan, maka batasi aja pengeluaran di hari berikutnya. Bulan puasa adalah momen yang tepat untuk kita menahan hawa nafsu.
Selain untuk pencapaian materi, manfaat menabung saat Ramadan pun akan terasa secara psikologis ya. Jadi bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi bisa juga untuk membatasi keinginan berlebih atas sesuatu. Dan kacang ijo saya pun sudah jadi, siap disantap. Enak banget, Mak. Abis maghrib saya tugasnya itu menghangatkan makanan untuk makan malam. Tapi karena ayam karinya udah habis, jadi saya mau masak dadar telur aja untuk kami bertiga. Yang penting malam ada makanan aja. Selera mah ya bisa diatur lah ya. Supaya rencana kita lancar, siapkan juga nih nanti daftar menu yang seimbang untuk sahur dan berbuka. Selain kita bisa konsumsi makanan sehat, pengeluaran belanja kita pun akan terkontrol. Kalau saya bulan puasa sama dengan bulan-bulan biasanya, jadi masak 1 kali untuk menu sahur dan berbuka. Bedakan pengeluaran Ramadan dan hari raya ya, Mak. Anggaran hari raya itu diperlukan untuk keperluan THR, mudik, kemudian misalnya belanja baju lebaran untuk keluarga dan lain-lain. Dibuat serinci mungkin dan hindari aja pengeluaran yang tidak wajib. Belanja berbagai kebutuhan pokok biasanya akan melambung seiring hari dalam bulan Ramadan ya, Ma. Apa-apa naik lah, ini naik, itu naik. Sekarang aja udah pada naik, gimana nanti ya Allah. Jadi untuk antisipasinya kita bisa siapkan berbagai stok kebutuhan dari jauh-jauh hari. Dan kalau budget memungkinkan ya belanjanya lebih awal dari sekarang-sekarang, disiapkan kira-kira kebutuhan apa yang sering naik. Nah, kita siapkan dari sebelum bulan Ramadan. Makan malam sederhana kami juga udah jadi ya, Mak. Cuma telur dadar aja sama sisa sayur. Dan sampai sini juga kayaknya video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat, mudah dipahami, dan menginspirasi yang nonton. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata dan perbuatan. Terima kasih juga udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye-bye, Mak.